Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, marilah kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang Zubad. Di sini ada bait ke 181. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu naqlu turabin law nuqil min wajhihi lil yadi aw bil aksi hal wa qasduhu wa niyatu istibahi fardin awis salati wan misahi. Wa farduhu, dan adapun fardunnya tayamum atau rukun, yaitu naqlu turabin, memindahkan debu. Jadi tayamum itu adalah dengan perantara debu. Launukila, seandainya dipindahkan apa turab, min wajhihi, dari wajahnya mutayamim atau orang yang sedang bertayamum, lil yadi, ke arah tangannya, au bil aksi, atau dengan sebaliknya dari tangan ke wajah, hala, maka halal atau boleh apa naqlu, memindahkan. Jadi ceritanya di sini bi an hadatsa alaihi ba'da zawali turabi mashihi fanaqalahu. Jadi ada Khalid tayamum, mengambil debu, dibasuhkan ke wajah. Kemudian setelah debu yang di wajah ini hilang, tiba-tiba datang badai pasir atau angin yang membawa debu, sehingga debu tersebut menempel di wajahnya. Debu yang dibasuhan, debu yang diusapan pertama untuk tayamum itu sudah hilang, berganti dengan debu dari badai pasir. Bolehlah yang di wajah ini dipindahkan ke tangan, karena ada istilah naqlu turab. Atau yang dari tangan dipindahkan ke wajah. Sebaliknya, Ibnu Ruslan berkata, hala, boleh apa itu memindahkan. Wa qasduhu, dan adapun atof ya. Wa qasduhu, dan bermaksud naqlu, memindahkan turab. Wa niyatus tibahi, jadi kita gunakan tanah ini buat tayamum, bukan buat main pasir. Wa niyatus tibahi, dan niat membolehkan fardin, hukum fardu. Wa niyatus tibahi fardin, dan niat membolehkan ibadah yang hukumnya fardu, sholat fardu, awis sholati, atau sholat. Wan misahi al wajhi, dan mengusap wajah. Lan manbiti, tidak wajib mengusap tempat tubuhnya rambut. Kalau dengan sarana debu itu tidak gampang atau sangat sulit manbit itu, kecuali dengan sarana air dia wudhu harus basah semua, wal yadaini, dan dua tangan. Jadi bicara tentang niat tayamum di sini adalah kamaktubatin wa manzuratin awis sholat aw niyati istibahati sholat wa nahwiha mimma taftaqiru istibahatahu ila toharoh katawab wa hamli mashab la niyati rob'i hadasin, karena
Tayamum tidak menghilangkan hadas, hadas boleh, hadas masih ada tapi tetap boleh ibadah. Jadi kata kuncinya adalah niatus tibah. Yang paling utama kalau mau tayamum, niatnya aja niatus tibah di sholat. Kalau sholat sudah boleh, maka tawaf boleh, baca Quran boleh, membawa Quran boleh. Kemudian ma'mirfaqin warattibil mashaini. Ma'mirfaqin beserta siku, warattib dan tertibkanlah al-mashaini kepada dua basuhan, dua usapan ya. Mashaini dua usapan. Ini ratib bil amar ya. Rattaba yurattibu tartiban fahuwa murattibun wa dzaka murattabun rattib la turattib. Di sini ada kasroh karena dia adalah wasal. Warattibil mashaini li'anna harfas sakin idza hurika bil kasri. Kalau ada huruf sukun di sini lam, alif lam sukun, ini rattib sukun ya, kasih harkat kasroh. Wasuna dan disunahkan apa? Tafrijun, meregangkan dua jari jemari. Wa an yubasmila dan membaca basmalah sapa wong tayamum. Jadi efek-efeknya harus diregangkan ya. Bisa dipahami. Wa qadim dan dahulukanlah oleh engkau wahai mutayammim al-yumna kepada anggota badan sebelah kanan. Wa khalil dan khalil artinya menyala-nyalakan ya. Jadi ini adalah jari ya. Iya, karena saya anggap aja ini jari. Nah, ini yang namanya khalil, daerah sini khalil dibikin di sela-selanya supaya diperhatikan. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Jadi tayamum itu hanya asal merata. Itu tayamum. Asal merata saja. Tidak yakin merata. Makanya di sini yang sebelah sini asal saja, hukumnya sunnah. Kemudian walwila dan berturut-turut. Wanaz'u khotamin dan melepaskan cincin. Liula kepada usapan tudrobu. Liula kepada usapan pertama tudrobu yang dipukulkan ke arah tanah apa ula. Ya, anggota tayamum itu pertama adalah wajah, kedua adalah tangan. Ini namanya ula, ini namanya sania. Kalau mau membasuh, nih guys, misalnya di tangan saya ada cincin nih, ada 5 loh guys, banyak banget cincinnya. Yang satu dari kayu gaharu, yang kedua dari akik, yang ketiga dari safir, yang ketiga dari mirah dalima, yang keempat mirah dalima, yang keempat dari bahan zamrud. Ya pokoknya kayak sosialita gitulah guys ya. Kalau mau basuh wajah, ini yang 5 cincin sunnah dilepas supaya seluruh bagian wajah diusap oleh tangan tanpa ada yang menghalangi. Supaya seluruh bagian wajah diusap oleh tangan tanpa dihalangi oleh cincin. Itu sunnah. Lalu basuhan yang kedua gimana? Hukumnya wajib. Kemudian amma lisani dorbatin fayajibu. Amma adapun naz'u khatamin ya. Amma naz'u khatam, amma lisani adapun melepas cincin untuk pukulan yang kedua dari tanah yaitu fayajibu maka wajib apa? Sani.
Tapi berhubung anggota tayamum yang kedua adalah dua tangan dan di sini posisinya ada cincin, maka ketika menghalangi harus dilepas. Itu hukumnya wajib. Adabuhu, adapun adabnya tayamum yaitu al-qiblata. Adabuhul qiblata antastaqbila. Adabuhu, adapun adabnya tayamum yaitu al-qiblata, yaitu antastaqbila, engkau menghadap al-qiblata, kepada kiblat. Makruhuhu, adapun makruhnya tayamum yaitu at-turbu, debu al-kathiru yang banyak, ustu'mila yang dipakai apa turbu. Jangan banyak-banyak, jangan sampai coreng-moreng muka ya. Jadi tayamum itu cukup ambil debu yang ada di tembok ya. Tapi jangan sampai debu ini sekali pakai sifatnya ya. Jadi kalau ada titik tembok di sini, kita nempel debu di sini pakai tangan dua, jangan diulang. Pindah ke sini, tempel kedua tangan, tempel kedua tangan di sini, tempel kedua tangan di sini. Jangan di spot yang sama kita gunakan, karena debu tembok itu adalah sekali pakai tayamum ya. Makruhuhu turbuh hal kasiru ustumila. Haramuhu, adapun haramnya, haramuhu, adapun haramnya tayamum yaitu turubu masjidin, debu yang ada di masjid ya. Kita kaji di sini tentang debu masjid. Jadi kalau ada debu ya tujuannya adalah ta'zim ya. Jadi kalau ada tujuannya ta'zim berarti logika tidak ada berpikir lagi, harus diterima ya. Li'annahu juz'un minhu, karena nanti turabu masjid itu adalah bagian dari masjid. Bi khilafi ma tajma'uhu rih, berbeda dengan debu yang dibawa oleh angin kemudian nempel di tiang masjid, itu boleh. Ya harus cerita ya fikih itu, walaupun ribet ya. Fikih itu termasuknya banyak aturan ya, supaya hidup ini tertib. Masalah mau patuh mau enggak itu tergantung individu ya. Yang jelas kita jangan apa ya, jangan usil sama orang lain, gitu aja ya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar boleh, tapi kalau niatnya usil sama orang, komen-komenin di grup orang, janganlah. Biarkan kehidupan ini berjalan sesuai dengan dinamikanya. Kemudian wa ma fi syar'i al isti'malu minhu hurrima. Wa ma, dan tanah, al isti'malu, adapun menggunakannya, minhu, dari tanah, yaitu hurrima, diharamkan apa, isti'mal fi syar'i, dalam hukum syara'. Kita ulangi, wama, dan tidak boleh menggunakan apa, haramuhu, dan haram menggunakan tanah, al istimalu, yang adapun menggunakannya tanah, al ismalu, yang adapun menggunakan minhu, dari tanah ya. Ini aidnya ya, nazom itu cukup ribet. Ma isim mausul istimalu mubtada, minhu jar majrur, ta'alluq kepada istimal, ha ini aid domir rujuk kepada isim mausul, hurima ini khobar mubtada bentuknya jumlah fi'il madi, fi'liyah ya. Hurima fi'il madi, domirnya huwa tersimpan, rujuknya kepada istimal ya. Kita ulangi, wama, dan haram menggunakan debu, al istimalu,
yang adapun menggunakan minhu dari ma debu ini, yaitu hurrima diharamkan apa ma fi syar'i dalam menurut syara. Ini keterangan ya. Fi syar'i dalam menurut hukum syara. Kemudian di sini pertanyaannya ada juga kamagsubin wa nahwihi, seperti tanah yang digosok. Ada kawasan ya, milik PT, dibikin pagar supaya pemberitahuan apa yang ada di sini adalah milik PT. Tiba Khalid masuk ke situ, lalu tayamum. Itu namanya tanpa izin alias magsub. Apakah tayamumnya sah? Jawabnya Imam Nawawi adalah wa idza tayammama bima dzukira shahha kama jazama bihi Nawawi. Meskipun di sini haram, meskipun di sini adalah makruh, ya, itu tetap hukumnya sah. Ya. Mubtiluhu, adapun yang membatalkan tayamum, yaitu ma setiap perilaku atau kejadian abdullah yang membatalkan apa ma al wudu kepada wudu, ma'tawahumil ma'i beserta menyangka adanya air, bila syai'in dengan tanpa kendala keluhan penyakit, mana'a yang mencegah apa syai' dari menggunakan air. Qabla tidak sholati, qabla tidak sholati amma fiha, qabla tidak sholati sebelum memulai sholat, amma fiha adapun tawahumul ma fiha di dalam ketika sholat, faman maka adapun fafihi tafsil ya, faman maka adapun orang, yaitu alaihi atas man wajibun adapun hukum sholat wajib, yakdiha yang mengkodok siapa manha kepada sholat, abtola maka membatalkan wajib siapa man kepada sholat, wa illa dan adapun jika, wa illa dan jika tidak alaihi wajibun, la ayla abtola tidak membatalkan, walakin dan tetapi abdolu adapun yang lebih utama, yaitu ibtoluha membatalkannya sholat, kaituf alu supaya dikerjakan apa sholat bil wudu'i dengan wudu. Jadi batal tayamum misalnya nih, Khalid lagi ngapain? Lagi galau guys. Galau kenapa? Nggak punya duit tak Khalid? Orang yang punya duit aja galau, apalagi kita yang nggak punya duit. Ya itulah. Saya mau lagi galau ini, nggak punya air, mau wudu. Ya. Mau wudu, nggak punya air. Emang lagi paila, hari paila teh bahasa Sundanya. Kemarau atau masa pacaklik, paila. Kemudian musim kemarau tidak ada air. Khalid, kamu tayamum aja. Gitu Mangaang. Iya, tayamum aja kamu Khalid. Bisa tayamumnya? Bisa. Kan barusan sama Mangaang diajarin caranya. Iya. Maang, kalau lagi dingin cuaca subuh boleh nggak tayamum? Ya, sekiranya tidak membahayakan diri, misalnya lagi demam, ya lebih baik wudu aja ya Khalid. Kecuali kita sedang ada keluhan penyakit, demam, panas, kena air, makin nggak nyaman badan ya. Agama itu tidak memberatkan, tayamum aja boleh. Tapi kulit saya masih bisa menerima air, ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang merugikan agama itu juga nggak mau. Ya, tidak memberatkan sama sekali agama itu Khalid. Makanya kalau agama diperdebatkan, itu yang memperdebatkannya bocah-bocah kecil Khalid. Ya. Kita lanjutkan Khalid. Sholat ya. Sholat.
Pas ketika sholat tiba-tiba datang kontainer berisi air bantuan dari pemerintah buat mandi, cuci kakus, wudhu, ya, cuci piring semua. Khalid lagi sholat, baru nyampe rakaat ketiga sholat zuhur. Khalid mendengar ini ada kontainer, suaranya seperti suara sirine. Khalid melihat ke saya, ke Maang, gimana nih sholat saya? Ntar ya Khalid, kita cari jawabannya di Zubad. Ya. Kalau Khalid lagi sholat, di sini jawabannya. Amma fiha, kalau kamu Khalid lagi sholat zuhur 3 rakaat, baru nyampe rakaat ketiga ya. Paman alaihi wajibun yaktiha abtola. Kalau lagi sholat wajib, itu batalin aja. Kok bisa? Iya, batalin aja. Karena itu hukumnya wajib, harus dikerjakan dengan sempurna. Wa ila, dan jika tidak, la. Kalau kamu lagi sholat sunnah qobliyah zuhurnya, la, terusin aja. Ya. Akan tetapi, walakin, wa ila, jika kamu lagi sholat sunnah qobliyah, atau wa ila di sini adalah tafsilnya ada dua, ada syai'in mana, ya, ada penyakit. La. Walakin afdalu ibtaluha qaibil wudu itu. Jadi Khalid, kalau kamu lagi tidak ada kepentingan dengan wajib hukum sholat ini, nah ini wa ila ya, wa ila, dan jika tidak wajib, la, maka nggak usah dibatalin kalau sholatnya sholat sunnah. Walakin afdalu ibtaluha, tapi yang lebih bagus sih sholat rawatibnya juga dibatalin ya Khalid, qaibil wudu itu falu, supaya bisa dikerjakan dengan wudhu. Kita bahas lagi cerita yang kedua, qoblab tidak sholat, sebelum memulai sholat itu otomatis batal ya. Sholatnya harus diganti dengan wudhu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tadi Khalid dia yang masuk kawasan pabrik, kemudian tayamum di situ. Imam Nawawi berkata soha, walaupun itu maghsub, walaupun itu makruh. Saya pernah mendapatkan sebuah kalimat dari guru saya, ya, li an-nasihah la tunafil isaah. Saya ingin berbagi cerita dengan antum meskipun waktu kita terbatas. Li an-nasihata, karena sesungguhnya sahnya ibadah, la tunafi, tidak berlawanan apa siha al-isaah kepada kejelekan atau keburukan atau kurang adab. Contohnya zakat orang kaya, ya, ini hartanya zakat diambil sama orang kaya, dia lemparin ke muka orang miskin. Oh miskin, zakat gua, plok, dilemparin ke mukanya. Tanya ke Imam Nawawi, wahai Imam Nawawi, zakatnya sah nggak? Imam Nawawi sebagai pakar syariat memponis, ini jawabannya Imam Nawawi, sah. Itulah maksud daripada li an-nasihah la tunafil isa. Makanya ulama fikih itu disebut ulama uzzawahir, hanya sekedar lahirnya saja, bukan ulama ul-bawatin, bukan ulama secara batin. Kaidah mereka adalah fahkum bizawahir wala tahkum bisarair fa innallaha yatawalla sarair. Maka kadang ulama zawahir dan ulama bawatin itu terjadi konflik. Ulama zawahir banyak dalil, pinter ngomong,
bisa berdebat, merasa paling benar karena punya dalil Quran, hadis, ijma, qiyas, masalih mursalah, istihsan, semua mereka punya. Mereka debat ulamaul bawatin. Ulamaul bawatin bawaannya ikhlas, ridho, tenang, menerima. Ya. Banyak sekali sepanjang sejarah, tanpa saya menyebutkan nama, silakan antum cari sendiri ya. Kisah tentang konfliknya ulama zohir dengan ulama batin. Mereka menganggap ulama batin itu adalah salah. Kenapa? Karena tidak rapi. Apanya? Pakaiannya, ibadahnya. Padahal mereka itu adalah mastur. Bukan mastur pelawak ya, tapi di sini mastur adalah tertutup. Ya. Padahal ulama zohir di sini kerjanya adalah, ya, ini saya tidak mendiskreditkan seseorang ya. Ini hanya cerita secara umum saja. Mereka ini cenderung jual jasa kepada jamaah. Intinya apa? Materi. Ya. Intinya apa? Materi, memperkaya diri. Jual jasa untuk mendapatkan materi kepada jamaahnya. Itu. Seperti yang viral diucapkan bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah dari kaya raya sampai miskin. Ulama-ulama sekarang dakwah dari miskin sampai kaya raya. Ya, wallahu a'lam bishawab.